dan orang-orang bertopeng mengorbankannya di sebuah ritual. Telinga dan lidahnya dipotong untuk dijadikan santapan para dewa. Kemudian daging tubuhnya akan dijadikan hidangan makan malam mereka. Apa benar ini masih terjadi di tahun 2021? Inilah film yang berjudul A Classic Horror Story. Cerita bermula saat gadis bernama Elisa sedang muntah. Dia mual karena saat ini dia hamil muda. Dia menelpon ibunya dan mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan pergi menemuinya. Elisa memesan mobil travel antar kota. Pria ini bernama Fabrizio. Dia suka membuat video vlog untuk diunggah di sosial media. Ada juga Sofia dan Mark yang merupakan sepasang kekasih. Kemudian ada Ricardo yang seorang dokter, dan Elisa yang bergabung. Mereka adalah penumpang mobil travel yang dikendarai oleh Fabrizio. Mereka semua senang dan bahagia. Fabrizio juga menyiapkan bir untuk mereka, untuk menemani perjalanan mereka. Elisa awalnya menolak untuk minum karena hamil. Namun karena merasa tidak enak, dia membuka botol dan meminum bir itu. Di perjalanan, mereka melihat papan reklame. Gambarnya aneh karena tidak ada mata dan mulut. Kemudian semua berbicara tentang mafia yang marak terjadi di negara mereka, yaitu Italia. Banyak orang yang hilang secara misterius dan pemerintah seperti tutup mulut. Di tengah perjalanan Elisa mual dan muntah. Mereka mengira Elisa terlalu banyak minum. Kemudian Mark yang sedikit mabuk memaksa untuk menyetir mobil travel itu. Namun apa daya, orang-orang tidak bisa mencegahnya. Di saat yang lain tertidur, hanya Mark dan Fabrizio yang terjaga. Fabrizio mengajak Mark bercerita supaya dia tidak mengantuk. Fabrizio mengatakan kalau dia suka membuat film di perjalanan. Mark masih terus meminum bir. Tiba-tiba mereka melihat hewan mati di tengah jalan. Fabrizio membanting setir Mark yang akhirnya menabrak pohon di pinggir jalan. Pagi harinya, mereka semua tersadar dan membantu mengeluarkan Mark yang terluka. Untungnya ada Ricardo yang seorang dokter. Dia memberikan pertolongan pertama. Elisa mencoba menelpon tetapi tidak ada sinyal sama sekali di sana. Saat mereka akan keluar, mereka kebingungan karena berada di tempat terbuka, seperti di tengah-tengah hutan. Padahal semalam mereka berada di pinggir jalan. Bagaimana mereka bisa berada di sana? Yang lebih aneh adalah ada kabin berwarna merah dengan bentuk yang aneh. Ada juga stand klakson yang penuh dengan lampu. Mereka berjalan ke sana, ke kabin itu. Dari jendela tidak terlihat siapapun. Kabin itu kosong. Mereka memutuskan kembali ke mobil dan mulai menyalahkan satu sama lain. Semua orang menjadi takut karena keberadaan mereka di tempat ini sungguh sangat aneh, dan lebih anehnya lagi, mereka tidak ingat kejadian semalam. Ricardo dan Fabrizio mencoba mencari jalan keluar di sekitar hutan. Elisa mencoba menghubungi ibunya, namun tetap tidak ada sinyal. Sementara Sofia mencoba menghibur Elisa dengan video lucu yang dibuat olehnya dengan Mark. Namun Elisa merasa sedih melihat video itu karena saat ini pacarnya tidak bertanggung jawab atas kehamilannya kini. Sementara Sofia terus bercerita kalau dia dan Mark akan segera menikah. Di saat Ricardo dan Fabrizio mencari jalan keluar, Fabrizio cerita kalau dia menonton film horor yang ceritanya mirip dengan yang mereka alami. Namun Ricardo tidak menghiraukannya. Tiba-tiba, langkah mereka berhenti saat melihat 3 orang-orangan sawah berbaju merah, kepala babi yang berdarah. Di bawahnya ada tulisan 3 Nights of Glory. Sepertinya semacam ritual pengorbanan. Karena merasa aneh, keduanya pergi dari situ. Kemudian Elisa melihat pintu kabin terbuka. Namun Sofia dan Mark tidur. Dia pun masuk sendirian dan melihat isi kabin itu. Di dalamnya ada gambar-gambar aneh, seperti orang yang memakai topeng. Tiba-tiba ada suara aneh di dalam ruangan. Elisa masuk ke dalam ruangan lagi. Ruangan itu penuh dengan lilin. Kemudian, ada lukisan yang bercerita tentang orang dengan jubah merah dan muka yang seperti tengkorak. Salah satunya buta, satu tuli, satu bisu. Ada kelaparan di desa sejak lama, sehingga semuanya mati. 3 ksatria berjanji untuk menyelamatkan. Syaratnya mereka butuh lidah, mata dan telinga sebagai pengorbanan. Kemudian tradisi pengorbanan ini terus dilakukan. Fabrizio menceritakan tentang itu dan membuat kelimanya ketakutan. Ricardo memikirkan tentang kepala babi yang baru dia lihat. Semua memutuskan bermalam di dalam mobil. Mark mulai merasa bersalah. Begitu pula Fabrizio yang membiarkan Mark untuk mengemudikan mobil. Akhirnya, Fabrizio memutuskan pergi ke dalam hutan. Tiba-tiba dia melihat ksatria seperti di dalam lukisan. Dia mulai ketakutan dan lari ke mobil. Lalu mereka melihat ada lampu yang menyala di kabin itu. Elisa dan Sofia mencoba memeriksa. Dia mengambil tangga dan naik ke lantai 2 untuk memeriksa. Tetaplah di sini, hati-hati. Fabrizio bergegas memberitahu semua orang bahwa ada seseorang di hutan. Akhirnya Ricardo dan Fabrizio mengejar Elisa dan Sofia di kabin.
Mereka menemukan seorang gadis dikurung di dalam sangkar dengan lidahnya yang dipotong. Kemudian mereka melihat dari jendela. Tiba-tiba sirine merah berbunyi di luar. Sofia yang khawatir dengan Mark ingin keluar untuk menyelamatkannya, namun Ricardo menghentikannya. 3 pria berpakaian aneh membawa Mark ke dalam kabin, mengikatnya ke meja, dan memutar musik menyeramkan. Kemudian mematahkan kaki Mark dengan palu dan membuka topengnya. Mereka adalah ksatria kematian. Kemudian mereka membidik mata Mark dengan beda tajam dan mencungkil matanya. Semua mengintip dari atas, terdiam ketakutan. Kemudian sirine berbunyi di akhir pengorbanan. 3 ksatria itu pergi. Kemudian mereka menyelamatkan gadis di dalam sangkar itu, sementara Sofia masih berduka atas kematian Mark. Benda-benda tajam itu ditemukan di dalam kabin. Mereka memutuskan untuk pergi dari hutan sebelum menjadi korban. Mereka menemukan rongsokan mobil bekas yang diparkir. Ternyata mereka bukan yang pertama dibunuh. Ricardo memarahi Sofia atas kesalahan Mark yang mengemudi. Sofia menyalahkan Ricardo karena menghalanginya menolong Mark dan tidak bisa mengobati Mark yang terluka. Keduanya berdebat. Gadis bisu yang bernama Ciara itu masuk ke dalam mobil dan menulis di buku hariannya. Kita berada di mana sekarang? Ricardo mengajak mereka pergi menyusuri hutan sebelum ditangkap oleh para ksatria kematian. Namun semakin mereka berjalan, mereka kembali lagi ke tempat itu. Mereka pun ketakutan. Bahkan mobil mereka juga hilang dan hanya menyisakan botol bir. Hari akan segera malam, mereka kembali masuk ke kabin dan meminum bir. Itu untuk menenangkan suasana dan saling bercerita satu sama lain. Ricardo mengaku bahwa dia pernah tidak sengaja membunuh pasien saat operasi. Dia juga baru saja bercerai. Fabrizio bercerita kalau dia pernah membunuh seseorang karena dia dianiaya menjadi mafia. Elisa memberitahu keluarganya menjual rumah untuk membiayainya sekolah dan mempersiapkan aborsi. Ketegangan mulai hilang dan mereka semua tertidur. Namun tiba-tiba Elisa mendengar suara sirene pengorbanan tengah malam. Cahaya lampu menjadi merah. Elisa bangun dan berjalan keluar. Dia menemukan bahwa lampu di klakson menyala semua. Sofia, Ciara, Ricardo diikat di atas panggung dan sekelompok penduduk desa bertopeng menatapnya. Elisa ketakutan melihat teman-temannya akan mati. Kemudian Fabrizio menyeret Elisa ke dalam kabin dan menutup pintu. Ritual pengorbanan dilakukan. Mereka berbalik menghadap panggung, sama seperti legenda. Setelah seekor kuda bersayap menginjak beberapa kaki, upacara dimulai. Satria bertopeng mulai membaca mantra sambil memegang pisau berapi, lalu mencungkil mata Sofia, memotong telinga Ricardo, memotong lidah Ciara. Mereka mulai membunyikan bel, meletakkan pengorbanan mereka di atas. Kemudian membunuh ketiganya. Upacara pengorbanan selesai. Elisa menangis melihat hal itu. Ini tidak masuk akal. Mereka baru saja tidur bersama. Bagaimana bisa teman-temannya diculik dari situ? Kemudian Fabrizio memeluk menenangkannya. Tapi kemudian Elisa melihat ke botol bir dan menghirup aromanya. Dia curiga kalau bir itu sudah diracuni obat tidur. Kemudian Fabrizio memeluknya lagi. Elisa semakin ketakutan. Fabrizio memeluknya agar tenang. Namun saat berpelukan dengan Fabrizio, dia mendengar suara datang dari telinga Fabrizio yang terus-menerus memanggil nama Elisa untuk dibawa ke suatu tempat. Ternyata alat bantu dengar yang dipakai itu adalah sebuah headset. Fabrizio lalu meneriakinya karena sudah merusak rencananya. Kemudian Elisa diseret pergi, dibawa ke halaman dengan kondisi berdarah dan tangan yang terpaku di kursi. Di depannya ada orang-orang yang siap menyantap makanan daging manusia. Di paling ujung ada orang pemerintahan yang wajahnya ada di koran beberapa hari lalu. Elisa berkata dengan lemah, "Tolong." Tapi orang-orang tak memperdulikannya. Anak laki-laki bernyanyi. Dia memuji perbuatan besar dari 3 ksatria yang mulia. Kerumunan bertepuk tangan untuk bersulang untuk para ksatria. Penduduk desa meraung. Wanita berbaju merah itu berdiri dan berjalan ke arah Elisa. Ternyata berita mafia yang menculik orang-orang dengan misterius itu benar. Dia adalah orang pemerintahan yang menjadi dalang. Kemudian terdengar suara mobil polisi yang datang. Elisa berteriak minta tolong. Wanita berbaju merah itu masuk ke mobil dan pergi. Kemudian seseorang membawanya pergi dari tempat itu. Orang-orang pun hanya makan dan tidak memperdulikannya. Kemudian dia diperlihatkan sebuah layar tayangan kamera. Ternyata sejak mereka di mobil travel, di dalam kabin dan di dalam hutan, semuanya direkam oleh kamera milik Fabrizio yang berambisi membuat film horor dengan pembunuhan yang nyata untuk dijual dengan harga tinggi. Namun Elisa merusak di akhir. Fabrizio marah. Dia berencana untuk menulis ulang naskah sebelum membunuh Elisa. Dia mencoba melepaskan diri
Dia menahan rasa sakit tangannya yang dipaku. Setelah berhasil kabur, dia melihat alat peraga film yang berserakan di mana-mana. Lalu dia melihat ada pakaian milik Ciara. Dia masuk ke tenda. Ada topeng satria dan kamera di sebelahnya. Lalu ada suara orang dari dalam mobil. Itu adalah Fabrizio yang masih marah. Dia sedang menyusun naskah baru. Di sana terlihat Ciara yang dimarahi oleh Fabrizio karena aktingnya tidak bagus sama sekali. Ciara kembali meneriakinya kalau dia sudah berusaha terlihat bodoh seperti orang yang bisu. Elisa mendengar itu semua. Ternyata Ciara adalah adik dari Fabrizio. Kemudian Ciara membuka pintu mobil. Elisa memakai topeng dan menembak Ciara. Melihat hal itu, Fabrizio keluar. Elisa menembak kakinya dan terjatuh. Elisa memutar kamera ke arahnya. Fabrizio meminta pertolongan. Kali ini kamera mengarah ke Fabrizio yang sedang terseok-seok mencoba berjalan. Fabrizio memohon belas kasihan. Elisa menghiburnya dan mengatakan ini hanya film, lalu menembak tepat di mulutnya. Elisa menghadap ke kamera dan membuka topengnya sambil berkata, "Ini adalah akhir dari filmmu." Elisa berjalan di hutan dengan pistol. Tiba-tiba seorang anak laki-laki muncul. Dia melihat Elisa dan melarikan diri dengan cepat. Elisa mengikutinya melalui pagar kawat. Ternyata dia baru saja terjebak di hutan terlarang. Pantas saja tidak ada sinyal. Kemudian Elisa sampai di sebuah pantai. Semua orang menikmati berjemur dan kesegaran angin laut. Orang-orang melihat Elisa yang berlumuran darah dan mengambil ponsel untuk merekam Elisa. Kemudian ponsel Elisa berbunyi, berisi pesan dari ibunya. Elisa berjalan ke laut dan menenggelamkan dirinya. Film buatan Fabrizio menyebar di dark web. Banyak netizen memberikan komentar negatif kalau akting para aktris di film ini tidak ada yang bagus. Padahal mereka tidak tahu kalau semuanya adalah adegan pembunuhan yang nyata. Sementara orang-orang di pantai terus merekam Elisa tanpa tahu bahwa dia baru saja menjadi korban mafia. Film pun selesai. Sungguh menyeramkan bukan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, follow, dan tetap selalu waspada.